Bayangkan kamu baru saja dapat liburan kerja seminggu penuh, semua biaya ditanggung, dan lokasinya berada di sebuah pulau terpencil yang katanya steril dari bahaya. Tapi sesampainya di sana, kamu melihat sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Pulau itu dipenuhi oleh zombie, bukan berkeliaran bebas, tapi dikurung dan dijadikan hiburan untuk para turis. Di sini, orang-orang membayar mahal untuk menembak mayat hidup, tertawa di balik tembok kaca, seolah-olah tragedi perang zombie kemarin cuma permainan. Namun malam itu, satu alarm berbunyi kencang, lampu berkedip, gerbang mulai gagal menutup, dan di detik berikutnya, seluruh sistem keamanan pulau jatuh. Dari tempat yang seharusnya menjadi liburan kerja, kamu terjebak di tengah kawanan zombie yang haus darah, dan tidak ada satupun jalan untuk kamu pulang. Jangan skip video ini kalau kalian ingin tahu bagaimana semuanya berubah hanya dalam hitungan menit. Selamat datang di The Resort, tempat di mana liburan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa kamu bayangkan. Jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Dalam suatu waktu, tersiarlah sebuah berita yang memberitahukan terkait adanya wabah mengerikan yang merubah manusia menjadi zombie. Dalam hal ini pun, rupanya telah merenggut hilangnya populasi manusia sebanyak 2 miliar, hingga pemerintah yang masih berjalan berusaha mengambil sebuah langkah cepat, di mana mereka mencoba mengumpulkan seluruh zombie-zombie yang ada di muka bumi untuk disimpan di sebuah pulau yang tidak terjamah oleh manusia. Namun, ada hal yang cukup menarik, bahkan mengagetkan, karena salah satu perusahaan ternama malah membuat tempat wisata berbayar yang cukup mahal guna menumbuhkan kembali perekonomian pasca wabah tersebut. Nah, sedikit info saja, kalau tempat resort yang dimaksud nyatanya satu pulau dengan disimpannya miliaran zombie. Jadi wisata resort ini bermaksud memberikan pengalaman berbeda di mana para pengunjung akan diberikan kebebasan untuk menembak para zombie yang ada di sekitar tempat tersebut. 10 hari sebelum kejadian tersebarnya wabah zombie, seorang wanita bernama Melanie tengah melakukan sebuah kencan hangat dengan kekasihnya yang bernama Louis. Di situ pun, Louis mencoba menenangkan kekasihnya yang tengah depresi semenjak kehilangan sang ayah yang diserang oleh para zombie. Untuk itu, Louis mencoba mengajak Melanie pergi berlabuh menuju resort dengan catatan bisa sedikitnya menenangkan karena aktivitas di sana mereka bisa menembaki para zombie dengan maksud bisa membalaskan kematian sang ayah Melanie yang diserang zombie. Ketika hari berganti malam, terlihat Melanie yang kembali menonton sebuah rekaman detik-detik sang ayah tewas diserang oleh zombie. Jelas saja hal ini membuat Melanie tidak bisa melupakan kejadian itu dengan cukup mudah. Keesokan paginya, Melanie yang setuju akan waktu liburan yang sempat dibicarakan dengan sang kekasih, kini mulai melakukan perjalanan menuju Grand Resort, salah satu destinasi wisata yang sangat digandrungi wisatawan meski harus merogoh kocek yang amat dalam. Selama mereka menunggu jadwal keberangkatan yang masih cukup lama, di situ pun ada beberapa orang yang akan pergi menuju the resort juga. Salah satunya yaitu 2 orang gamers bernama Jake dan Elfie, yang ternyata telah memenangkan kompetisi games dan dihadiahi liburan ke sini, serta seorang wanita bernama Sadie yang ditinggal oleh tunangannya. Mereka datang ke sini bermaksud menghilangkan beban yang mereka miliki dengan bersenang-senang. Sementara itu, Melanie pun sempat melihat seorang anak serta ribuan pengungsi yang bermaksud akan menginap di camp yang sudah disediakan oleh the resort. Tak lama kemudian, para pengunjung pun dituntun oleh seorang kru agar segera menaiki kapal yang akan membawa mereka ke pulau yang dimaksud. Setelah melakukan perbincangan yang cukup panjang, pada akhirnya mereka tiba di pulau tersebut. Pulau yang dikategorikan sebagai satu-satunya pulau di muka bumi yang aman dari wabah zombie. Di sana terlihat salah satu pengunjung bernama Arthur, seorang pria yang memiliki kemampuan menembak dengan sangat baik. Sebelum melakukan aksi bersenang-senang, setiap pengunjung resort zone diwajibkan untuk mengikuti latihan menembak guna membekali mereka pengetahuan dalam menggunakan senjata yang sangat baik. Karena tujuan mereka adalah untuk menembaki para zombie yang sudah mereka siapkan. Ketika Melanie berlatih, terlihat ia pun masih ragu untuk bisa menembak karena traumanya. Namun setelah Louis berhasil menenangkannya, akhirnya Melanie pun berhasil melawan rasa ketakutannya itu. Malam harinya, acara penyambutan para pengunjung resort disampaikan oleh pemilik resort yang bernama Wilton. Namun di saat yang bersamaan, seorang wanita bernama Sadie pergi dari acara tersebut menuju area luar. Ketika seluruh kru resort tengah lengah, ia memasuki ruangan kendali menggunakan kartu akses yang sudah ia sadap. Di dalam ruangan itu, ia berhasil mendownload data rahasia dari perusahaan resort menggunakan sebuah flash disk yang sudah ia siapkan. Ketika ia pergi,
Tiba-tiba Archer melihat dia keluar dari ruangan tersebut. Di hari berikutnya, tepatnya di ruang kendali kontrol, salah seorang kru resort mendapati file korup serta ribuan virus di sistem keamanan mereka. Karena mereka masih bisa mengatasinya, ia pun tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Sehingga ia pun tidak memberitahukannya kepada Wilton, karena pikirnya semua ini bukan masalah besar. Sementara itu, para pengunjung mulai bersiap melakukan safari ke area hamparan luas untuk melihat kawanan zombie. Setelah persiapan selesai, Melanie, Louis, Jake, Sadie, Alfie, serta Archer mulai berangkat menggunakan mobil yang dikendarai oleh kru penjaga, yaitu Nevins. Pengunjung lainnya berada di mobil yang berbeda. Tanpa sepengetahuan mereka, di ruangan keamanan mulai terjadi kepanikan ketika sistem keamanan resort mulai menunjukkan kerusakan. Tidak sesuai dengan apa yang Salpa katakan sebelumnya bahwa ini bukanlah masalah besar. Kembali ke area pengunjung, mereka mulai berpisah untuk menikmati wisata dengan cara yang berbeda. Di area bukit, kru penjaga kelompok Melanie mulai memberi penjelasan cara menghabisi zombie yang baik dan benar, yaitu dengan menembaknya di bagian kepala. Sementara itu, Jake dan Alfie yang merupakan gamers tampaknya menikmati aksi tembak-tembakan mereka, seolah-olah tengah bermain game RPG. Archer yang kini menunjukkan skill menembaknya membuat para pengunjung lain sangat tercengang. Setelah puas menghabisi para zombie, pada sore hari mereka pun dibawa ke sebuah perkemahan untuk beristirahat. Namun akibat masalah di pusat kontrol, siapa sangka kelompok safari pertama mulai mendapatkan serangan dari para zombie yang kini bebas berkeliaran. Pengunjung serta staf mulai diserang sehingga membuat keadaan menjadi sangat kacau. Salva yang sudah tidak mampu lagi menangani masalah di pusat kontrol memutuskan pergi dari sana. Sementara itu, ketika Melanie dan Sadie tengah berbincang tentang situasi wabah zombie, mereka dibuat cemas ketika melihat satu zombie mulai mendekat. Namun bukan hanya satu, para zombie dengan jumlah banyak sudah mengepung mereka. Nevins mencoba menghubungi pihak resort namun tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Sialnya dalam situasi ini, Alfie harus tewas. Kepanikan semakin memuncak ketika Nevins menerima peringatan Brimstone yang aktif. Brimstone adalah sistem yang akan meluncurkan bom nuklir ke area pulau ini jika situasi dianggap tidak terkendali. Mereka hanya memiliki waktu 5 jam sebelum pulau diledakkan. Dengan mobil yang kehabisan bahan bakar, Nevins mengarahkan mereka berjalan kaki menuju area Comeray, karena di sana terdapat ruang bawah tanah yang bisa membawa mereka ke pelabuhan. Dalam perjalanan, ketegangan terjadi, karena Louis tidak terima Archer menjadi pemimpin perjalanan. Ketegangan berhenti ketika satu zombie muncul, namun tembakan tersebut mengundang zombie lainnya. Nevins yang lengah kini tampaknya tergigit dan terpaksa dihabisi oleh Louis. Beberapa jam sebelum bom diluncurkan, mereka harus berpacu dengan waktu. Ketika Archer mengingat bahwa ia melihat Sadie masuk ke ruangan kontrol kemarin, hal itu membuat Sadie memberikan pengakuan bahwa dialah penyebab kekacauan ini. Namun bukan dengan niat jahat. Ia hanya ingin membackup sistem untuk membuktikan bisnis ilegal resort, namun karena flash disknya berisikan virus, hal ini terjadi. Meski kecewa, semua sudah terlambat. Mereka tetap mengarahkan Sadie untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan tidak semudah yang dibayangkan karena mereka harus melewati area safari zombie terlebih dahulu. Ketika mereka berjalan perlahan, mereka dipaksa bergegas ketika para zombie kini mulai datang. Dalam situasi itu, Sadie dan Jake yang tertinggal kini harus terpisah dari rombongan.
Teddy kini harus tergigit ketika berusaha menyelamatkan Jack. Ia lalu mengarahkan Jack membawa flash disk berisikan bukti-bukti tersebut. Meski sedih karena Sadie tewas, mereka yang tersisa harus memasuki ruangan gelap. Kepanikan kembali terjadi ketika pagar pelindung bergetar menandakan zombie kian mendekat. Mereka berlari, namun Jack tergigit dan harus dihabisi. Dengan waktu yang sangat terbatas dan sangat mepet, mereka mencapai area perkemahan pengungsi dan menyadari bahwa Sadie benar. Ribuan pengungsi bukan ditampung, melainkan mereka dijadikan zombie oleh pengelola resort demi keuntungan wisata. Louis yang tidak ingin ambil resiko malah meninggalkan mereka demi keselamatan diri sendiri. Archer yang menahan pintu mengarahkan Melanie pergi membawa flash disk berisikan bukti kasus ini. Dalam pelarian, Melanie mendapatkan Louis yang terinfeksi. Ia meminta Louis mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ketika tiba di area lorong, Melanie kini ditarik oleh Wilton yang ternyata masih hidup. Ketegangan kini terjadi pertarungan di mana Wilton akhirnya diserang oleh zombie. Detik-detik sebelum ledakan, Melanie berusaha keras keluar dari pulau meski harus dikejar oleh jutaan zombie. Beberapa hari setelah kejadian, pemerintah pun mulai mengetahui kejahatan resort dari flash disk Melanie pemberian Sadie. Resort yang terbukti mengundang ribuan pengungsi seolah ditampung namun kenyataannya dijadikan zombie untuk kepentingan pribadi. Rupanya yang selamat bukan hanya Melanie. Archer juga berhasil selamat dan tersenyum haru melihat perjuangan Melanie. Namun keamanan tak akan pernah sama lagi ketika rupanya para zombie yang berhasil berenang ke kota mulai menyerang melalui bibir pantai. The Resort bukan hanya cerita tentang zombie yang kembali lepas, tapi tentang manusia yang lupa bagaimana tragedi dimulai. Ketika zombie dijadikan bahan hiburan dan perang dianggap kenangan, manusia kembali bermain dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh lagi. Film ini memperlihatkan bahwa ancaman tidak selalu datang dari monster, tapi dari keserakahan manusia, dari orang-orang yang berpikir mereka bisa mengendalikan bencana yang dulu hampir memusnahkan dunia. Dan ketika sistem jatuh, pulau itu berubah menjadi pengingat pahit, bahwa jika manusia tidak belajar dari kesalahan, maka sejarah akan selalu mengulang dirinya. Kali ini, dengan jauh lebih banyak korban. Pada akhirnya, The Resort mengajarkan satu hal. Zombie bukan masalah sebenarnya. Manusia yang selalu meremehkan bahaya itulah bencananya.